Plus minus Almeida selama jadi pelatih di Indonesia akan jadi perhatian khusus para pecinta kabau sirah. Almeida pernah dipecat Arema FC, Ran FC, dan gagal membawa Semen Padang FC bertahan di Liga 1. Tetapi ia juga punya prestasi. Pernah membawa Arema juara Piala Presiden dan 23 pertandingan bersama Arema tidak terkalahkan. Jasa Eduardo Almeida dibutuhkan oleh Ran Nusantara, klub milik Raffi Ahmad, tetapi hubungan kerja mereka tidak lama. Dalam 9 laga, Ran Nusantara tidak pernah menang. Setelah itu, hingga kini, ia telah melatih pada 19 tim berbeda. Masa paling lama hanya maksimal 2 tahun dalam sebuah tim, yakni di Atlético do Sasem sebagai pelatih. Sisanya, rata-rata ia hanya memimpin sebuah tim dalam 1 tahun. Sisa patah yang harus dijalani SPFC memang masih banyak. Namun saat ini, tim asal Indah Ruang Padang ini dalam kondisi buruk, berada dalam zona merah degradasi, butuh motivasi tinggi dan kemampuan untuk mengatasi lawan-lawannya. Almeida langsung bergabung dengan tim di Yogyakarta, sesaat sebelum Semen Padang akan dijamu oleh Persita. Menanti kiprah Eduardo Almeida. Naskah Firdaus Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi. Manajemen Semen Padang FC atau SPFC sudah menetapkan membawa kembali Eduardo Almeida ke Padang. Plus minus Almeida selama jadi pelatih di Indonesia akan jadi perhatian khusus para pecinta kabau sirah. Almeida pernah dipecat Arema FC, Ran FC, dan gagal membawa Semen Padang FC bertahan di Liga 1. Tetapi ia juga punya prestasi. Pernah membawa Arema juara Piala Presiden dan 23 pertandingan bersama Arema tidak terkalahkan. Apapun keputusan manajemen SPFC tetap harus dihargai. Manajemen tentu tidak ingin tim ini hanya sekedar lewat menumpang di Liga 1 setelah bersusah payah diangkat dari kasta sepak bola kedua Indonesia di musim lalu, musim 2023-2024. Pelatih berkebangsaan Portugal itu menggantikan Henry Susilo. Mantan pemain timnas Indonesia tersebut belum mampu memenuhi target manajemen. Di tangan Henry Susilo, dari 4 laga yang dijalani hanya mengemas 3 poin. Sekali menang, 3 kali kalah. Proses menetapkan Almeida, kata CEO SPFC Win Bernardino kepada wartawan di Padang, tidak muncul begitu saja. Banyak nama yang masuk dalam radar manajemen, namun hanya satu yang harus dipilih. Alasan terkuat manajemen adalah manajemen memutuskan menggunakan pelatih asing. Almeida kemudian pernah tercatat sebagai pelatih SPFC di separuh musim 2018-2019. Ia memimpin tim selama 16 pertandingan. Capaiannya 5 kali menang, 5 kali imbang, dan 6 kali kalah. Semen Padang kemudian terjun ke Liga 2. Regulasi di Liga 2 tidak memperbolehkan pelatih asing sebagai pelatih kepala, sehingga Almeida terpaksa meninggalkan SPFC. Ia kemudian berlabuh di Arema FC. Pada Liga 1 musim 2021-2022, Almeida memberikan angin segar. Ia mencatat rekor tak terkalahkan secara beruntun sampai laga ke-23. Rekor itu kemudian dipatahkan oleh musuh bebuyutannya, Persebaya Surabaya, pada Rabu 27 Februari 2022 malam. Di saat Piala Presiden tahun 2022 atau turnamen jelang kompetisi, Arema bersama Almeida tampil sebagai juara. Tetapi saat kompetisi sesungguhnya, musim 2022-2023, capaian buruk justru membuat Almeida terdepak. Ia harus meninggalkan kursi pelatih kepala di pekan ke-8. Dalam 8 kali pertandingan, ia hanya mengemas 11 nilai dari 3 kali menang dan 2 kali kalah.
berada di luar garis papan atas. Aremania kemudian menuntut agar Almeida diganti. Pada Liga 1 musim 2023-2024, jasa Eduardo Almeida dibutuhkan oleh RAN Nusantara, klub milik Raffi Ahmad, tetapi hubungan kerja mereka tidak lama. Dalam 9 laga, RAN Nusantara tidak pernah menang. Manajemen dan Almeida kemudian bersepakat mengakhiri kerjasama. Francis Wewengkang ditunjuk sebagai pelatih sementara. Membaca biografi Almeida, ia menjadi pelatih sejak tahun 2001. Berawal dari Benfica Under 16 sebagai asisten pelatih. 2 tahun berselang, ia ditunjuk sebagai pelatih Benfica Under 16. Setelah itu, hingga kini, ia telah melatih pada 19 tim berbeda. Masa paling lama hanya maksimal 2 tahun dalam sebuah tim, yakni di Atlético do Sasem sebagai pelatih. Sisanya, rata-rata ia hanya memimpin sebuah tim dalam 1 tahun. Pengalamannya melatih di berbagai negara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Oman, dan Portugal menjadi salah satu faktor mengapa Semen Padang kembali mempercayakan tim kepada Almeida. Sisa partai yang harus dijalani SPFC memang masih banyak. Namun saat ini, tim asal Indah Ruang Padang ini dalam kondisi buruk, berada dalam zona merah degradasi, butuh motivasi tinggi dan kemampuan untuk mengatasi lawan-lawannya. Almeida langsung bergabung dengan tim di Yogyakarta, sesaat sebelum Semen Padang akan dijamu oleh Persita. Almeida sudah memahami kondisi sepak bola Indonesia. Ia juga tahu karakter SPFC dan diyakini tidak akan butuh waktu lama untuk melakukan adaptasi. Supporter sepak bola di Padang masih mendukung dan meyakininya untuk bisa membawa SPFC terbang tinggi. Kita tunggu kiprah Eduardo Almeida di SPFC. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.